Nah, oke teman-teman. Jadi kali ini kita akan bahas sebuah komponen dioda. Jadi untuk dioda seperti ini ada juga yang berkomentar di video-video saya, Bang, itu kok semuanya positif ya? Jadi supaya tidak gagal paham seperti ini teman-teman, untuk dioda yang seperti ini mempunyai dua sisi, yaitu untuk bagian gelang putihnya itu adalah yang positif ya. Nah, ini bagian yang ada gelangnya, ini yang positif atau katoda. Jadi kita nggak usah bilang katoda atau anoda ya. Ini bagian yang positif. Oke, ini yang bagian yang negatif. Ada juga yang bilang ini bagian yang negatif dan ini juga bagian yang positif. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Yang harus kita ketahui itu bagian output saja teman-teman ya. Bagian outputnya, karena untuk seperti ini sebagai penyarah. Nanti kita akan jelaskan juga. Di sini ada juga trafo dan juga langsung dari PLN nantinya, dari listrik. Dan kita nanti juga jelaskan menggunakan sebuah lampu LED yang seperti ini, karena lampu LED ini membutuhkan tegangan DC dan juga kalau dikasih tegangan AC ini maka akan putus ya. Jadinya kita membutuhkan penyarah aliran DC, jadi diarahkan menggunakan ini. Makanya kalau kita tidak paham menggunakan dioda yang seperti ini, ya tidak akan berfungsi dengan baik sih, karena ini sebagai penyarah. Jadi sebenarnya seperti ini teman-teman. Oke, yang seperti saya katakan tadi, lihat bagian output. Oke, bagian output atau keluaran ya teman-teman ya. Untuk bagian katoda, oke, yang ada gelang putihnya seperti ini yang katoda, ini bagian output positif. Oke, ini bagian output ya, jangan bilang input. Ini bagian output positif dan ini bagian output negatif. Jadi langsung saja kita jelaskan di sini. Nah, di sini saya menggunakan tes HP untuk membuktikan dulu ya teman-teman ya. Nah, ini oke, saya colokkan seperti ini. Langsung kita hidupkan di bagian lampu LED, karena ini yang positif. Lampu LED sudah paham sih pastinya. Ini yang dari charger HP, saya menggunakan resistor yang 100 ohm. Nah, oke, ini lampunya sudah menyala teman-teman. Jadi pemasangan ini benar, ini yang positif dan ini yang negatif. Dan fungsi dioda seperti ini. Oke, untuk pemasangan kita pakai output ya. Sekarang kita pakai output yang positif. Oke, output positif ini menuju ke lampu berarti ya. Langsung kita pasangkan seperti ini. Jadi fungsinya dioda itu sebagai penyarah kalau misalkan masih teraliri tegangan AC. Nah, kalau ini bagian output positif, berarti ini bagian input yang positif juga teman-teman. Jadi ada juga yang komentar kemarin, Bang, semuanya kok positif. Nah, ini yang dimaksud ya. Nah, kita pasang seperti ini. Ini yang saya maksud, ini bagian output, ini input. Nah, input itu dari tegangan adaptor ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung. Untuk pemasangan seperti ini kok semuanya positif. Jadi input dan output itu beda. Untuk bagian output, ini yang bergelang putih ya teman-teman ya. Dan bagian inputnya ini yang tidak ada gelangnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita balik, maka ini tidak akan berfungsi teman-teman, kecuali ini kita taruh di bagian sini. Nah, ini tidak berfungsi dengan semestinya karena dioda itu sebagai penyarah teman-teman. Kalau misalkan dipasang terbalik seperti ini ya tidak akan menyala sih, karena dia berhenti di bagian sini teman-teman untuk arus DC-nya. Oke, dan kita pasang di bagian sebelahnya, ini juga menyala teman-teman dan juga tidak menyala, tergantung pemasangannya itu benar atau tidaknya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di bagian yang negatif, ini membutuhkan tegangan DC yang negatif. Jadi kita ambil output yang negatif. Output yang negatif yang mana? Yang tidak ada gelangnya atau anoda ya teman-teman ya. Ini pemasangan yang benar. Nah, ini bagian yang dari dioda, ini bagian output yang warna hitam, output negatif. Jadi untuk yang gelang putihnya bisa jadi input negatif. Nah, ini lampu akan menyala. Jadi fungsinya seperti ini kalau di bagian tegangan DC ya teman-teman ya. Dan ini sebagai penyarah, jadinya nanti kita jelaskan juga pakai ini.
pakai aliran listrik langsung, karena aliran listrik itu harusnya masih bolak-balik, nggak tahu mau jalan kemana. Kalau tidak ada dioda ini nggak bisa diarahkan. Oke, sudah paham kan? Bagian yang terutama itu yang dikenal itu bagian output dulu teman-teman. Outputnya, jangan bilang inputnya, outputnya itu yang ada gelang putihnya itu output positif, dan yang tidak ada gelang putihnya, yang tidak ada ya, ini output negatif. Jangan bilang input teman-teman, jangan bilang seperti ini, bagian output dulu. Nah oke, kita contohkan ini di bagian arus AC ya teman-teman ya. Oke, langsung kita praktekkan ke arus AC. Nah di sini saya menggunakan resistor yang 12K, sebenarnya ini yang 22K secara aman ya. Ini secara kurang aman kalau bagi saya. Kalau di nah bagian sini ini saya menggunakan resistor yang 22K untuk lampu indikator ini, 22K. Oke, langsung kita colokkan seperti ini teman-teman. Jadi kalau arus AC ini arusnya bolak-balik teman-teman, jadi jangan bilang input ya, output, yang terutama itu bagian output. Ini nanti dibolak-balik seperti ini masih menyala, meskipun ini tetap meskipun ini ada yang setrumnya dan tidak ada setrumnya, jadi ini bolak-balik tidak masalah, karena ini arusnya masih bolak-balik juga sih. Oke, langsung kita contohkan seperti ini teman-teman. Ingat dioda itu sebagai penyearah ya. Nah bisa dilihat itu lampu indikator menyala teman-teman. Oke, nggak lama-lama saya matikan karena ini panas teman-teman. Seharusnya pakai 22K dan tidak disolder seperti ini, seharusnya itu diikat saja karena untuk resistornya itu panas. Oke, sekarang kita balik seperti ini teman-teman. Ini karena arus AC arusnya masih bolak-balik. Nah jadi yang harus kita ketahui itu bagian outputnya ya teman-teman ya. Ingat bagian outputnya. Oke, ini saya lepaskan. Ini adalah output negatif. Oke, ini output yang negatif yang tidak ada gelangnya. Sedangkan ini anggap saja lampunya sudah tidak ada ya. Ini output yang negatif dan ini output yang positif. Oke, langsung kita praktekkan juga ya. Nah ini lampu LED yang positif yang ada resistornya. Jadi kita balik seperti ini. Ini pakai output ya. Nah yang ada gelang putihnya ini output positif. Dan ini tegangan masih besar teman-teman, 220 DC, tapi tegangan DC tapi besar, jangan dipegang ya teman-teman ya, karena ini arusnya masih besar dan bisa kesetrum. Nah benar kan, kalau misalkan ini dibalik di bagian dioda ini tidak akan menyala teman-teman. Oke, kita buktikan juga. Ini kan yang ada gelang putihnya yang ke positif ya, bagian dioda yang bagian output positif. Jadi kalau kita balik seperti ini tidak akan menyala teman-teman. Jadi terutama yang harus dikenal itu bagian output. Nah untuk dioda seperti ini cuma mengurangi tegangan itu kurang lebih 1 sampai 1,5 volt ya. Dan untuk pemasangan ke bagian trafo, untuk trafo nanti teman-teman juga pemasangannya bolak-balik tidak masalah ya, karena untuk trafo itu outputnya itu dari trafo itu arusnya masih bolak-balik sama seperti PLN, cuma tegangannya itu sudah diatur, ada yang 12 volt ataupun yang 25 volt ataupun juga sampai 65 volt. Jadi dioda itu yang terutama di bagian outputnya yang harus paham. Kita pakai output yang ada gelang putihnya itu output positif, dan kalau kita pakai output yang tidak ada gelangnya itu output yang negatif. Jadi tergantung pemakaiannya. Nah oke, bisa dilihat ini lampunya tidak menyala karena untuk pemasangan diodanya itu terbalik ya. Karena untuk arus AC yang terutama di bagian dioda ini kan outputnya itu pakai yang negatif, sedangkan lampu LED-nya membutuhkan tegangan yang positif, jadinya tidak akan menyala dengan semestinya. Nah oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan langsung saja tanyakan di bawah komentar. Jika suka dengan video ini jangan lupa bantu tekan like dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini bagian terutama itu cek bagian output, jangan bilang input ya, output.
output yang positif dan negatif. Kita pakai output positif, kita pakai output negatif juga bisa, tergantung yang ada gelangnya. Nah, ini yang ada gelangnya atau yang tidak ada gelangnya. Ini bagian output yang positif yang ada gelangnya, yang tidak ada gelangnya ini bagian output yang negatif. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini sebenarnya itu cuma cek bagian output saja untuk arus AC ataupun arus DC. Membutuhkan tegangan yang berapa untuk yang kita pakai nanti untuk lampu LED. Jadi membutuhkan tegangan yang dari dioda, ini bagian outputnya yang harus dicari, ini bagian yang negatif yang tidak ada gelangnya. Oke, ini bagian output yang positif yang ada gelang putihnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk pemasangan resistor ukurannya harus tepat teman-teman, jangan sampai salah, karena untuk lampu LED seperti ini atau pemasangan lainnya, untuk lampu LED terutama itu membutuhkan ukuran yang pasti ya teman-teman ya. Jangan sampai keliru. Oke, wassalam dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.